Halo anak-anak, kembali lagi di ibadah online Komisi Anak GKKK Solo Baru bersama saya Lause Dinda dan saya Lose Angel. Lose. Ya Lause, Lose kangen nggak sih sama anak-anak? pasti kangen dong Lause. Kira-kira anak-anak di rumah kangen nggak ya bisa kumpul bersama lagi? Pasti kangen ya. Iya Lose, pasti kangen. Kira-kira kapan ya Lose kita bisa kembali ketemu lagi? Ya, pasti sabar dulu loh sampai pandemi ini selesai. Kita nanti bisa kumpul-kumpul lagi bersama-sama anak-anak di rumah. Tenang aja, walaupun kita gak beribadah bertemu langsung, tapi kita juga bisa beribadah melalui ibadah online. Betul. Gimana? Lause Dinda mau ajak Lause Angel beserta anak-anak di rumah. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai, memuji nama Dia, meninggikan nama Dia dengan pujian segala puji syukur. Ayo anak-anak, kita bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namanya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Pujikan sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namanya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. 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 Anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Tidak usah diikutin ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memulai ibadah online, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Losa tahu nggak tema hari ini itu apa? Apa ya? Itu Losa yang tentang menghormati pemimpin pilihan Allah. Oh, apa itu ceritanya? Losa Angel nggak tahu. Berarti kita nunggu ya. Iya. Ada Lose Natali yang akan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lose Dinda dan Lose Angel mau ngajak anak-anak di rumah untuk memujikan. Sekali lagi kita mau pujikan firman Tuhan. Anak-anak yang di rumah siap ya? Bangkit berdiri. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, makin besar, besar lagi. Berbuah, berbuah, berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Makin besar. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lose Natali mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta tolong Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk berkonsentrasi dalam mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Tuhan memberikan kami waktu yang baik untuk mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati supaya kami mengerti firman-Mu, menyimpan firman-Mu dalam hati serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, coba perhatikan di belakang Lose Natali. Ini gambar apa ya? Apa? Coba yang kenceng jawabnya. Iya, peta Indonesia. Kalau berbicara tentang peta Indonesia, saat ini kita tinggal di mana tuh? Indonesia. Anak-anak, tahu nggak? Negara kita, negara Indonesia yang boleh kita nikmati sampai saat ini itu semua berkat orang-orang yang dulu sudah berjuang melawan penjajah sehingga Indonesia bisa seperti ini. Dan juga anak-anak tahu nggak? Di Indonesia itu setiap 5 tahun sekali kita berganti presiden. Nah, sekarang Lose Natali mau tes anak-anak. Coba, kalau Lose Natali tampilkan gambar ini. Siapa coba? Ayo siapa? Siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Betul sekali. Kalau anak-anak tahu Bapak Insinyur Soekarno ini Presiden Indonesia yang keberapa? Ayo keberapa? Pertama, betul sekali. Bapak Insinyur Soekarno itu Presiden Indonesia yang pertama. Sekarang coba Lose Natali akan tampilkan gambar kedua. Bapak ini itu adalah Presiden Indonesia juga. Dia adalah orang yang pinter. Terus dia itu juga bisa bikin pesawat terbang. Ayo, siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Hah? Lose Natali nggak dengerin? Yang kenceng dong. Iya, betul. Ada yang
menjawab Bapak B.J. Habibie. Beliau ini adalah salah satu presiden Indonesia. Coba anak-anak tahu, Bapak B.J. Habibie ini presiden Indonesia yang keberapa? Tadi Bapak Soekarno yang pertama. Kalau B.J. Habibie presiden keberapa? 3. Betul sekali, presiden yang ketiga. Terus kalau Loso Natali tampilkan, ini adalah satu-satunya presiden kita. Dia seorang wanita. Ayo, siapa? Kalau lihat dari fotonya ini siapa namanya? Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini anaknya Pak Karno. Beliau satu-satunya presiden di Indonesia wanita loh, yang lainnya pria semua. Beliau ini satu-satunya, baru satu-satunya sekarang. Nanti ke depannya kita nggak tahu. Nah, anak-anak kalau berbicara tentang Ibu Megawati, anak-anak tahu nggak? Bu Mega itu menjabat menjadi presiden Indonesia yang keberapa? Berapa? Tadi Pak Karno 1, Pak Habibie 3. Kalau Bu Mega berapa? 5. Betul sekali. Beliau pernah menjadi presiden kelima di Indonesia. Kalau sekarang, coba Loso Natali tampilkan. Gitu ya. Kalau gambar ini, yang sekarang menjabat di Indonesia siapa? Oh betul, anak-anak semangat sekali ya, Bapak Joko Widodo, gitu ya. Beliau adalah presiden Indonesia yang ke-7, gitu ya, yang saat ini menjabat di Indonesia. Nah, anak-anak, tadi hanya beberapa yang Loso Natali tampilkan nih. Sekarang Loso Natali tampilkan 7 presiden Indonesia yang pernah menjabat. Dan yang terakhir yang saat ini sedang menjabat siapa? Bapak Joko Widodo. Ngomong-ngomong tentang pemimpin, anak-anak, ternyata yang punya pemimpin itu bukan hanya negara Indonesia. Negara-negara yang lain itu juga punya pemimpin, punya presiden, punya raja yang memimpin mereka. Dan hari ini Loso Natali mau kasih tahu anak-anak bahwa di Alkitab itu juga ada sebuah cerita yang menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu menghormati pemimpin pilihan Allah, yang diambil dari Bilangan 16 sampai Bilangan yang pasal 17. Anak-anak, kalau berbicara tentang Musa, Loso Natali mau kasih ingat kepada anak-anak bahwa ketika Musa itu diutus oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel, Musa sebenarnya tidak mau. Musa bilang, Tuhan, aku ini bukan orang yang pintar berbicara. Aku bukan orang yang cakap. Musa merasa minder, merasa rendah diri. Tetapi karena yang memilih Tuhan, maka Musa berani memimpin orang-orang Israel pada waktu itu. Anak-anak, ketika Musa itu memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke negeri perjanjian yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Ada banyak hal yang Musa itu alami bersama dengan orang Israel. Musa dimarah-marah oleh orang Israel. Bahkan mereka itu bilang sama Musa, lebih baik kami pulang kembali ke Mesir. Untuk apa kamu bawa kami kemari? Kalau kami harus mati di padang gurun karena kelaparan. Anak-anak, ternyata pada waktu Musa memimpin orang Israel, tidak hanya berhenti di situ. Umat Israel tidak hanya mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Tuhan. Tetapi suatu kali ada seseorang itu yang merasa iri kepada Harun.
Ketika Tuhan itu memilih Harun untuk menjadi imam, untuk memimpin ibadah dan lain sebagainya bersama dengan anak-anaknya, ada satu orang dari suku Lewi yang bernama Korah. Ini merasa iri karena kenapa saya hanya menjadi pelayan biasa? Kenapa Harun yang menjadi imam pada waktu itu? Si Korah ini tidak terima. Dia marah, dia ngomel. Ternyata pada waktu si Korah ini sedang ngomel, sedang marah, didengar ada salah satu suku juga itu ya, yaitu Datan dan Abiram. Mereka juga nggak terima, tapi bukan sama Harun, sama Musa. Datan dan Abiram itu merasa kenapa yang hanya Musa yang bisa naik ke atas Gunung Sinai? Kenapa hanya Musa yang bisa menyampaikan suara Tuhan ke kita? Akhirnya mereka berunding anak-anak. Mereka berunding, akhirnya mereka apa? Memutuskan untuk datang kepada Musa untuk protes kepada Musa. Mereka membawa orang-orang, ada 250 orang yang mereka bawa, mereka datang kepada Musa. Ketika mereka datang ke kemahnya Musa, mereka bilang sama Musa, "Musa, kenapa kamu yang memimpin kami? Memangnya hanya kamu yang bisa memimpin kami? Bukankah di Israel ini ada orang-orang yang jauh lebih pintar daripada kamu? Di Israel ini ada orang-orang yang juga lebih tinggi besar. Mereka lebih cakap daripada kamu. Kenapa kamu yang memimpin kami?" Terus Korah juga ngomong, "Iya, betul. Kenapa juga Harun yang harus menjadi imam? Bahkan suku Lewi itu masih banyak orang yang lebih cakap daripada Harun. Kenapa Harun yang harus menjadi imam?" Mereka marah-marah, mereka protes sama Musa. Anak-anak ketika mereka marah-marah, mereka protes, kemudian Musa meninggalkan mereka. Musa berdoa kepada Tuhan. Musa meminta pimpinan daripada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan apa yang harus Musa itu ambil, keputusan apa yang harus Musa itu ambil. Anak-anak ketika Musa selesai berdoa, Tuhan itu memberikan hikmat kepada Musa sehingga Musa kembali menghadapi orang-orang yang protes pada waktu itu. Musa bilang kepada mereka, "Besok kalian datanglah ke sini, bawalah ukupan," yang biasanya dibawa oleh imam. Setiap orang disuruh membawa itu. Kita mau lihat bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya. Musa bilang, "Karena aku bisa memimpin kalian itu bukan karena kemauanku. Semuanya itu adalah perintah daripada Tuhan." Tetapi Korah tidak mau dengar. Korah Datan tidak mau dengar. Mereka bilang, "Itu cuma alasan. Kita mau lihat kalau memang Tuhan yang memilih kamu. Kita mau lihat bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya." Betul anak-anak. Ketika Tuhan itu melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, Tuhan itu marah. Tuhan mau menghancurkan semuanya, mau menghabisi semua orang Israel. Tapi Musa bersama dengan Harun, mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa, memohon, "Tuhan, janganlah Engkau timpakan dosa ini kepada umat-Mu Israel karena kesalahan Korah, Datan dan temannya. Ampuni orang-orang Israel." Anak-anak, ketika Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa mereka. Kemudian di dalam Bilangan pasal yang ke-16, di dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 dikatakan, "Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku
tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Anak-anak, ketika Musa sudah membicarakan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu, Musa menyuruh setiap orang Israel yang lainnya untuk menjauhi kemah dari Korah, Datan, dan teman-temannya. Disuruh jauh-jauh, tidak boleh dekat-dekat. Maka ketika mereka menjauhi itu, apa yang difirmankan oleh Tuhan itu terjadi. Tanah itu tiba-tiba terbelah, dan orang-orang yang protes akan kepemimpinan Musa, mereka itu jatuh ke dalamnya, ditelan oleh tanah itu dan kemudian tutup kembali. Bukan hanya itu, Tuhan itu mendatangkan api yang menyambar orang-orang yang pada waktu itu melawan Musa. Ketika orang-orang itu melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, mereka mulai takut. Mereka takut dengan apa yang mereka lihat pada waktu itu. Tapi anak-anak, ternyata ketakutan itu hanya sementara. Di dalam hati mereka masih protes, mereka menggerutu, mereka itu ngomel tentang apa? Tentang Musa dan Harun. Maka ketika Tuhan melihat bangsa Israel yang ngomel, yang marah-marah itu, Tuhan itu marah. Tuhan menimpakan tulah kepada orang-orang Israel. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang kemudian mati. Ketika Musa dan Harun melihat apa yang terjadi kepada orang Israel, Musa berbicara kepada Harun, bawalah ukupan itu, berikan persembahan kepada Tuhan, minta ampun akan dosa-dosa orang Israel. Anak-anak Harun melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Musa. Setelah Harun memberikan persembahan, setelah Harun meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan itu berhenti memberikan tulah kepada orang Israel. Dan Alkitab mencatat ada 14.700 orang yang mati. Anak-anak, ketika semua orang itu melihat kuasa Tuhan, mereka takut. Mereka tahu saat itu bahwa Harun dan Musa itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tidak berhenti di situ aja. Tuhan membuktikan bahwa Tuhan memilih Musa dan Harun. Tuhan berbicara kepada Musa. Setiap suku itu disuruh membawa tongkat dan menaruh tongkat itu di kemah suci. Setiap suku termasuk Harun itu mewakili suku Lewi. Mereka menaruh tongkat itu di kemah suci. Ketika mereka menaruh tongkat itu di kemah suci, keesokan harinya tongkat yang berjumlah 12 itu, anak-anak, hanya satu tongkat yang mengeluarkan bunga, yaitu tongkatnya siapa? Tongkatnya Harun. Tongkatnya Harun mengeluarkan bunga. Dari situ Tuhan ingin menyatakan kepada orang Israel bahwa Harun pun itu menjadi imam adalah pilihan Tuhan. Anak-anak, dari cerita ini loh Senatali mau ajak anak-anak untuk sama-sama kita belajar bahwa ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, itu tidak pernah salah. Sekalipun ketika dia memimpin ada banyak kekurangan, tapi Tuhan tidak pernah salah ketika memilih seseorang. Saat ini di negara kita dipimpin oleh presiden. Siapa? Bapak Joko Widodo. Hari ini loh Senatali mau ajak anak-anak kita belajar dari pengalaman orang Israel. Kita mau menghormati pemimpin kita. Dengan cara apa loh Senatali? Kita juga mau menghormati, bukan hanya ngomong yang baik gitu ya.
Sebagai warga negara yang baik nanti ketika anak-anak sudah dewasa, anak-anak ikut ambil bagian di dalam negara ini. Sekarang menghormati pemimpin, setiap keputusan dari para pemimpin kita mau belajar untuk menaatinya. Kalau di masa-masa pandemi ini, pemimpin kita itu memberikan sebuah perintah bahwa setiap orang harus pakai masker, menjalankan protokol kesehatan. Kita menghormati mereka dengan mentaati setiap peraturan yang diberikan. Bukan hanya itu, sebagai orang percaya, kita juga mau belajar mendoakan pemimpin-pemimpin kita yang nanti anak-anak akan lakukan di dalam aktivitas minggu ini. Kita mau belajar pemimpin-pemimpin yang saat ini memimpin, baik presiden, baik itu bapak bupati, baik itu kepala desa, RT dan RW yang ada di lingkungan kita. Ingat, itu semuanya dipilih oleh Tuhan untuk mengatur negara kita, kota kita, desa kita, supaya apa? Supaya aman. Kita mau belajar menghormati dan mendoakan para pemimpin kita. Anak-anak, sekarang kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan. Anak-anak yang ada di rumah, yuk Alkitabnya diambil. Pastor Natali tunggu. Alkitabnya diambil, dibuka 1 Petrus 2. Ya, kita sama-sama buka ya. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat yang ke-13. Sudah ketemu 1 Petrus di perjanjian baru. Ya, di perjanjian baru. 1 Petrus 2 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tunduk taat kepada Allah, dan juga kita mau tunduk taat kepada pemerintah-pemerintah yang saat ini memerintah di negara kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk kami boleh menghormati pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih untuk memimpin negara kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka. Berkati mereka kesehatan, Tuhan juga berikan mereka hikmat ketika mereka mengambil keputusan untuk negara kami. Dan biarlah setiap keputusan itu boleh menjadi sebuah kebaikan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan cara, Anak-anak bisa minta tolong sama mama papa untuk mengambilkan amplop. Nanti uang persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop. Kalau sudah datang ke gereja, bisa masukkan di dalam kantong persembahan. Atau anak-anak bisa minta tolong sama mama papa untuk mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Ya, anak-anak, yuk kita sama-sama mau pujikan persembahan kami. Sembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati.
siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan melalui Papa Mama kami. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memuliakan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tunggu lagi di ibadah berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sama jangan lupa aktivitasnya ya anak-anak. Dikerjakan loh ya.